Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Erik. Oke teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang komen, yang DM atau yang nanya dimanapun itu. Saya nggak sempat bales karena memang kesibukan yang tinggi banget ya di sini, lumayan tinggi. Dan kali ini saya mau jawab satu persatu mungkin ya, tapi nggak semua. Tapi secara garis besarnya mungkin ada yang terjawab gitu. Saya udah beberapa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, entah dari DM, komen di IG, di YouTube, di TikTok, di Snack ya. Di Geraha, uang jalan itu gimana? Nah, kalau di sini uang jalannya borongan habis ya, dan kita PP. Ini sering saya tekenin juga ke pelamar-pelamar ya yang mau gabung bahwa di kita itu uang jalan borongan habis dan PP. Kalau misalkan nih anggap dari Tangerang ke Karawang lah, ya dari ke Karawang, anggaplah misalnya 1 juta. Nah itu tuh sebenarnya uang jalan untuk PP-an. Baliknya gimana? Ya nggak ada uang kosongan lagi, nggak di tempat yang saya sebelumnya mungkin ya. Baliknya ya nggak ada kosongan. Cuman di kita tuh ada kebijakan kalau misalnya kirim ke Karawang atau kirim ke manapun, kalau baliknya dia dicariin DO yang terdekat ya. Anggaplah di Karawang nanti dicariin DO yang kayak di Cikarang, di ya sekitar situ lah ya. Yang selanjutnya yaitu benefitnya apa aja di Geraha. Nah kalau di sini benefitnya ya uang jalan borong habis, pasti ada sisa ya, pasti ada sisa. Selama ya makannya masih standar, rokoknya masih standar, dan gak ada tilangan kayak gitu, pasti ada sisa. Berapa? Ya tergantung gimana teman-teman cara memanagenya itu. Selain itu, kita ada BPJS kecelakaan kerja, BPJS kematian, terus ada koperasi, dan ada uang sabun. Ya, uang sabun itu satu harinya itu 40.000. Nerima DO, jalan, nunggu DO, apapun itu tetap dapat uang 40.000. Nah, kalau nggak dapat gimana? Ya berarti teman-teman statusnya izin. Kalau izin enggak. Kalau sakit masih dapat. Seragam dapat. Terus, nah di sini ada BPJS kesehatan nggak? Nah kalau kesehatan di sini nggak ada, cuman kecelakaan kerja sama kematian. Terus kalau sakit gimana? Nah di kita itu ada kebijakan kalau di atas 1 tahun, ya, di atas 1 tahun itu teman-teman sakit, itu nanti ada pengobatan rembes ya. Rembes itu teman-teman sakit masuk ke rumah sakit, biayanya berapa nanti diganti sama kantor gitu. Nah mobilnya apa aja? Di kita ada Tronton, Engkel sama Hino. Sorry. Mobilnya itu ada Kolisel, Engkel sama Tronton, itu aja. Dari beberapa merek ya, ada Isuzu, Hino, Mitsubishi, bahkan ada Dina juga. Terus kiriman kemana aja? Kalau kiriman kita lebih banyak kota-kota, tapi kita ada juga yang Sumatera, Jatim, sampai Jatim ya, dari sampai lintas ke sana. Cuman itu aja sih. Kalau selebihnya nggak ada lagi. Muatan apa? Kita muatannya customer good ya. Jadi customer good itu kayak Mayora, terus ya macam-macam lah ya. Tapi yang jelas kita produk-produk pabrik. Kita kayaknya nggak ada deh yang dari perorangan kayak gitu. Semuanya muatan pabrik kayak gitu. Sistem kerjanya gimana? Sistem kerjanya sistem borongan habis ya. Tapi selain itu teman-teman ada uang sabun juga. Dan statusnya mitra ya. Perbedaan mitra sama karyawan ya, mitra itu lebih ke apa ya? Kebebas ya, kelepas buruh harian lepas, tapi kita ada ikatan perjanjian. Gitu aja. Kan kalau misalnya buruh harian lepas ya kita mau kerja ya datang, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau mitra itu ya tetap walaupun statusnya bebas gitu ya, tapi tetap ada aturan yang ngikat gitu. Jadi ada peraturan. Persyaratannya apa aja? Ya persyaratannya kayak biasa sih, kayak SIM, KTP, domisili, KK, terus dan yang lain sebagainya. Kenapa di sini harus pakai SIM B1 umum atau B2 umum? Pokoknya yang umum lah ya, meskipun mobil kecil. Sebetulnya kalau untuk golongan ya B1 polos itu kan bisa bawa Kolisel ya, Kolisel. B2 umum itu bisa bawa Tronton juga bisa. Cuman terkait kebijakan
Kalau kita itu mobilnya kuning ya, plat kuning. Nah itu memang harus umum, entah B1 umum atau B2 umum. Tapi kalau A umum bisa nggak? Ya nggak bisa juga, karena kita mobilnya truk semua, ya, walaupun kuning. Terus yang lainnya bisa menyusul nggak? Kalau saya bilang sih nggak bisa ya. Bisa aja sih, cuman nanti itu belum bisa narik kayak gitu. Jadi harus dilengkapin dulu baru bisa narik di sini. Terus apa lagi? Nah kalau misalnya ada kerusakan, ada laka, ada klem, ada yang lain sebagainya itu gimana? Kalau untuk laka itu tergantung kronologi. Kalau teman-teman misalkan nggak salah ya bisa 0%. Tapi kalau misalnya ada unsur kelalaiannya itu kelalaian sopir entah ngantuk atau apa bisa 100%, bisa 50%, 70%, bahkan nanti tergantung kesepakatan. Kalau barang rusak, barang hilang gimana? Kalau barang rusak selama barangnya ada itu nggak dibebankan ke sopir. Tapi kadang ada aja sih yang mungkin 1-2 ya yang pihak gudang itu nggak mau terima. Entahlah itu ya. Tapi kalau setahu ini sebanyak ini memang nggak dibebanin sih, kecuali barangnya kurang. Kalau kurang itu kan bisa di tempat muat, di tempat bongkar, atau di jalan kayak gitu. Teman-teman kalau bisa membuktikan kalau di tempat muatnya itu nggak bener-bener gak naik, itu nggak bakal diklaim. Makanya kita tuh selalu nekenin kalau parkir ya, kalau bukan parkir. Nah makanya kita tuh selalu nekenin pas muat sama bongkar itu ya teman-teman harus ngecek ya. Karena ketika sopir itu nutup wing boxnya atau nutup boxnya atau nutup apapun itu, teman-teman itu udah percaya sama kuli muat ya atau tempat di gudang bongkar itu bahwa barang itu memang pas kayak gitu ya. Jadi harus ngecek, benar-benar ngecek gitu. Terlepas nanti sebenarnya teman-teman tuh pasti mikir oh capek di jalan atau capek mau istirahat kayak gitu ya, resiko kerja kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngecek ya ketika nanti ada yang kurang atau yang rusak ya siap-siap diklaim kayak gitu. Terus kalau ada perbaikan di sini gimana? Selama itu perbaikannya operasional ya kayak kopling, oli, pokoknya yang kita sering pakai dan nggak ada unsur kecelakaannya itu nggak ada. Kalau nggak ada pembebanan gitu ya. Cuman kalau misalnya perbaikan habis kenapa? Nabrak pohon gitu. Karena apa? Antuk. Ya itu dibebanin kayak gitu. Cuma biasanya nggak terlalu besar sih, atau ditabrak atau ini. Untuk cabang-cabangnya ada di mana aja? Untuk cabang kita ada, kalau saya sendiri di Tangerang, ada kalau yang lain itu ada di Bekasi itu di Setu, di Ciawi sama di Pasuruan. Adanya cuma itu ya. Teman-teman kalau mau ngelamar boleh di salah satu itu ya. Di sini, di sana pun itu sama sebenarnya. Cuman yang membedakan ya tempatnya aja sama pengurusnya. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman yang saya bisa jelasin ke teman-teman. Kalau misalnya sekiranya masih ada yang kurang, tulis di kolom komentar, nanti saya bikin video yang kedua lagi ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman, tetap semangat. Jangan lupa di subscribe ya channel ini biar saya lebih semangat lagi ya, gitu aja. Oke, dadah teman-teman.